Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak-anak ya, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya dengan seizinnya lah kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau maupun para sahabat beliau. Ya, oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, agar supaya pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, oke. Ketua kelasnya silakan dipimpin doanya dulu. Ya, baik. Oke. Nah, sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu, ya. Atau ketua kelasnya supaya waktunya lebih efisien. Ketua kelasnya catat saja nanti di akhir pertemuan, serahkan ke Bapak ya. Siapa-siapa saja yang tidak hadir atau tidak berkesempatan mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, jadi catat beserta alasannya, nanti di akhir pertemuan baru berikan ke Bapak ya. Oke, tidak panjang lebar anak-anak ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Ini sangat gampang ya, jadi sangat gampang. Insya Allah ya, kalau kalian memperhatikan dengan seksama, kalian akan memahaminya dengan baik. Oke, turunan fungsi aljabar. Nah, pada materi turunan fungsi aljabar itu mencakup 4 sub materi ya. Ada 4 sub materi. Yang pertama adalah definisi ya terlebih dahulu, kemudian rumus-rumus atau sifat-sifat turunan fungsi aljabar, dan yang ketiga aturan rantai, dan yang terakhir ya seperti biasanya di matematika itu di bagian akhir-akhirnya itu ada aplikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan materi yang kita bahas ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, mungkin kita hanya dapat membahas ya, karena keterbatasan waktu, hanya dapat membahas definisi daripada turunan fungsi aljabar ya. Definisi daripada turunan fungsi aljabar ya. Nah, apa sih pengukuran terhadap bagaimana suatu fungsi berubah seiring dengan perubahan nilai inputnya? Nah, itu pengertian daripada turunan ya secara umum. Nah, untuk turunan kalau dalam matematisnya, dalam matematikanya, turunan itu didefinisikan ya sebagai ya andaikan suatu fungsi fx terdefinisi pada setiap x bilangan real, maka turunan pertama daripada fx itu didefinisikan sebagai, nah ini kalian harus perhatikan, f aksen x. Jadi simbol daripada turunan adalah f aksen x. Jadi kalau ada aksennya itu berarti turunan suatu fungsi. Nah, turunan ini pun bertingkat-tingkat ya. Nanti ada double aksen, triple aksen, dan seterusnya. Kalau masih satu seperti ini, itu masih dikatakan turunan pertama suatu fungsi ya. Nanti selanjutnya ada turunan kedua, dan seterusnya ya. Kalau dua atau double aksennya itu berarti turunan kedua. Nah, definisinya adalah limit h menuju 0 fx tambah h dikurangi dengan fx per h. Ya, ini adalah definisi daripada menentukan turunan suatu fungsi. Nah, mari kita coba dengan contoh ya. Coba perhatikan, ini ada contoh di papan. Diketahui fx, jadi fungsinya adalah 2x. Tentukanlah f aksen x-nya. Tentukanlah f aksen x-nya. Nah, bagaimana cara menentukan f aksen x-nya? Nah, ini dulu yang harus kalian ingat ya. Ini harus kalian pahami baik-baik ya. Ingat kemudian pahami baik-baik. Dalam menentukan turunan pertama suatu fungsi, itu yang kita butuhkan adalah fx tambah h.
ya, fx tambah h. Adapun fx-nya kita butuhkan juga, hanya saja itu biasanya di soal sudah diketahui terlebih dahulu ya. Oke. Nah, sebelum mencari f aksen x-nya, maka kita harus cari dulu fx tambah h-nya ya. Fx tambah h. Ya. Fx tambah h ini seperti biasa ya. Jadi kalau fungsinya fx sama dengan 2x, jadi kalau di sini kita ganti, maka yang berubah di sebelah kanannya itu yang mengandung variabel x. Nah, jadi fx sama dengan 2x. Maka untuk x-nya ya, ini ada 2x, ini ada variabel x-nya, nanti fx tambah h-nya berarti 2 kali x, kita tidak tulis lagi x, tetapi yang kita tulis adalah x tambah h. Ya, kemudian kita kali masuk 2x tambah 2h. 2x tambah 2h. Nah, inilah fx tambah h-nya. Nah, selanjutnya kita mencari f aksen x-nya, atau turunan pertamanya. F aksen x sebagaimana definisinya itu adalah limit h mendekati 0 fx tambah h, di mana fx tambah h-nya ini adalah 2x tambah 2h yang sebelumnya kita cari terlebih dahulu. 2x tambah 2h dikurangi dengan fx. Fx sendiri adalah 2x per h. Kemudian kita selesaikan untuk pembilangnya. Ini ada 2x kurangi 2x, tentunya 2x-nya habis. Maka tersisa limit h menuju 0 2h per h. Kita coret ya, hanya bisa dicoret sehingga kita peroleh, kita pindah di sini ya, f aksen x sama dengan limit h menuju 0 tinggal 2 ya fungsinya. Nah, ingat limit fungsi konstan itu tetap. Jadi limit h menuju 0 itu 2, itu hasilnya adalah 2. Maka dapat disimpulkan bahwa f aksen x-nya itu sama dengan 2. Untuk fungsi ini fx-nya 2x, maka f aksen x-nya adalah 2. Oke. Contoh yang kedua ya. Nah, di sini fungsinya fx-nya adalah x kuadrat. Yang ditanyakan adalah f aksen, ada 2 ditanyakan ya, fx tambah h, kemudian f aksen x. Sebenarnya fx tambah h ini wajib dicari terlebih dahulu sebelum kita menentukan f aksen x-nya. Oke, kita jawab dulu untuk poin pertama. Fx tambah h ya. Seperti biasa kita ganti x-nya dengan x tambah h. Jika fungsinya adalah x kuadrat, maka x tambah h kita jangan lupa dikurung ya. X tambah h kuadrat. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu ya. Menyelesaikan kuadrat untuk suku 2, kita bisa gunakan istilah kali masuk. Jadi Bapak katakan ini dikali masuk, x kuadrat ditambah dengan kali masuk 2 kali x kali h ditambah dengan h kuadrat ya, atau menggunakan binomial Newton bisa juga, atau menggunakan segitiga Pascal. Oke. Ini x kuadrat ya. Jadi fx tambah h-nya adalah x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat. Oke, untuk poin A-nya terjawab. Oke. Selanjutnya untuk poin B-nya itu adalah f aksen x. Seperti biasa kita ingat definisinya ya, yaitu limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx. Nah, untuk fx tambah h-nya ini ya, x kuadrat tambah 2xh ditambah dengan h kuadrat dikurangi dengan fx. Fx-nya adalah x kuadrat per h. Ini definisinya. Nah, kita lihat di sini x kuadratnya kita bisa coret untuk h-nya sendiri. Jadi tinggal 2 suku ya, ada 2 suku kita habiskan. Tadi x kuadrat kurang x kuadrat jadinya habis. Maka tersisa 2 suku yaitu 2xh ditambah h kuadrat. Untuk masing-masing suku di atas itu memuat
faktor H, maka ini bisa difaktorkan atau H-nya bisa kita keluarkan. Limit H menuju 0, H-nya kita keluarkan ya, sehingga untuk suku ini tinggallah dia 2x. Untuk ini pangkat 2 keluar 1, tinggal pangkat 1 per H. Kita coret sehingga kita peroleh limit H menuju 0, fungsinya 2x tambah H. Tinggal kita substitusi, nilai H-nya sama dengan 0 ya. Seperti biasa dalam menyelesaikan limit, kalau sudah tidak berbentuk 0 per 0 lagi, maka itu tidak masalah untuk kita substitusi ya. Berarti 2x tambah dengan H, hanya kita ganti dengan 0, maka kita peroleh jawabannya adalah 2x. Maka f aksen x-nya itu sama dengan 2x. Gampang kan? Oke. Kak. Ya, kita lanjut pada contoh yang ketiga. Nah, ini bentuknya akar ya, bentuknya akar. Mungkin sedikit lebih kompleks daripada contoh-contoh sebelumnya ya. Nah, pertama yang ditanyakan adalah fx tambah h. Fx tambah h berarti sama dengan akar x tambah h ya. Seperti biasa kita ganti x-nya dengan x tambah h. Nah, kemudian f aksen x-nya itu kita gunakan definisi limit h menuju 0 fx tambah h, di mana fx tambah h-nya adalah akar x tambah h. Ini akar x tambah h dikurangi dengan akar x per h. Per h ya. Bagaimana biasanya kalau kita menyelesaikan bentuk akar untuk limit? Kita kalikan dengan sekawannya ya, sekawan daripada pembuat nolnya. Ini kalau kita substitusi hanya dengan 0, maka penyebutnya akan pembilangnya akan menjadi 0. Penyebutnya pun demikian. Jadi masalahnya ada di sini ya. Ini yang kita kalikan dengan sekawan. Kita tulis di sini saja ya. Akar x tambah h dikurangi dengan akar x. Kita perkecil ya. Kita perkecil. Kalau kurang berarti di sini tambah ya, kan begitu ya sekawannya. Di sini akar x tambah h ditambah dengan akar x. Nah, untuk yang atas ya, untuk pembilangnya kita kalikan. Ingat ya, kalau kita kalikan dengan sekawannya, maka ada aturan atau ada sifat dimana kalau dia berada dalam akar maka akarnya hilang setelah dikalikan dengan sekawannya seperti ini ya. Ini x tambah h dalam akar, maka dia menjadi x tambah h saja ya, akarnya hilang karena sudah dikalikan dengan sekawannya. Akar x menjadi x per, nah ini yang bawah ini tidak hilang, tetap kita tulis akar x tambah h ditambah dengan akar x. Nah, ini kita bisa coret x-nya, x kurang x 0 ya. Kemudian h-nya juga h per h, itu h per h ini bisa kita bahagi, h bagi h itu 1, berarti pembilangnya sekarang menjadi 1 ya. Tinggal satu suku konstan yaitu 1. Berarti ini 1 per akar daripada x tambah h ditambah dengan akar x. Nah, sepertinya tidak ada masalah kalau kita substitusi nilai h-nya sama dengan 0. Kita substitusi hanya sama dengan 0. Jadinya nanti ini kalau disubstitusi hanya sama dengan 0 akan menjadi akar x ya, karena di sini x tambah 0. Jadinya akar x tambah akar x itu adalah 2 akar x. Sehingga menjadi penyebutnya menjadi 2 akar x. Nah, inilah f aksen x-nya, yaitu 1 per 2 akar x. 1 per 2 akar x. Nah, selanjutnya ya, ini yang ditanyakan poin ketiga atau bagian C yang ditanyakan adalah f aksen 4. Kita jawab di sini ya. Nah, untuk f aksen 4-nya itu gampang, kita substitusi saja x-nya dengan 4 ya. Kita substitusi x-nya dengan 4. F aksen x-nya tadi kan kita sudah dapatkan yaitu 1 per 2 akar x. Kita
ganti X nya dengan 4, berarti 2 per akar akar 4 ya. Ini akar 4. Maka di sini menjadi 1/2 kali, ini akar 4 itu menjadi 2 ya. Kalau di akar 4 itu 2, sehingga menjadi 2 kali 2 4, jadinya 1/4. Sehingga yang akar 4-nya adalah 1/4. Ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.